pemirsa, apa kabar? Halo. Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia kita bersama saya Aryatna Budianto. Dan saya Jurgen Alivia. Ya. Nah, saat ini kita sedang memperingati National Engineers Week di Pekan Amerika Serikat. Insinyur Nasional gitu. Pekan Insinyur Nasional. Nah, itu minggu-minggu terakhir Februari. Iya, tapi juga berdekatan dengan perayaan itu juga kemarin kita Imlek ya. Imlek juga, iya. Shinen Kuailer buat yang merayakan. Tapi ya. sebelum kita ngomongin Hari Raya Imlek, ya. kita ngomongin dulu Pekan National Insinyur Engineers Week. Iya. Itu ada apa tuh, Gen? Nah, ini sebenarnya perayaan ini dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat, Ya. pengetahuan masyarakat terhadap kontribusi yang sudah dilakukan profesi insinyur di Amerika Serikat. Oke. Kebetulan karena kita ngomong-ngomong soal konstruksi, soal tata kota, kami berada di depan National Building Museum. Ini adalah sebuah museum yang memang didedikasikan untuk menghormati atau showcasing ya, segala macam pencapaian di dunia rancang bangun, desain, arsitektur, tata kota dan lain sebagainya. Tapi memang secara data ini pemirsa, itu menunjukkan Amerika di antara negara-negara maju, 34 negara maju, ini masih di peringkat 20-an. Ini masih ketinggalan secara juga. matematik dan juga sains. Betul, Ya, pendidikan dasarnya terutama betul. ya, Jurgen, ya. Jadi ya agak ketinggalan sebetulnya sama banyak negara lainnya. Nah, ini menarik sekali Jurgen karena setelah ini kita punya liputan tentang bagaimana sekolah-sekolah atau bagaimana komunitas itu berupaya untuk menarik minat anak-anak untuk rancang bangun, sains dan matematika. Betul, salah satunya kompetisi yang dilakukan di Los Angeles. Seperti apa liputannya, kita lihat yang berikut ini. Usai jam sekolah, kelas ini berubah menjadi bengkel. Selama 2 bulan terakhir, para siswa dibantu sang guru fisika berupaya membangun mesin penghapus papan tulis. That's a simple task, and they have to come up with a whole crazy machine that has as many chain reactions as possible to, in the end, erase that chalkboard. Inilah Rube Goldberg Machine yang diambil dari nama kartunis dan penemu Amerika pemenang penghargaan Pulitzer. Ia dikenal berkat rancangan mesin yang sedemikian rumit tapi punya fungsi sederhana. Dalam waktu kurang dari seminggu, siswa-siswi ini harus mempresentasikan karya di kontes mesin Rube Goldberg tingkat regional. Tapi tidaklah mudah untuk mencapai tahap tersebut. The most challenging part is trying to not get frustrated. It's hard not to blame other people or ourselves. And we sort of have to keep working together and find a solution. They worked so hard. I mean, these are the kids who are committed. So they've learned that they need to have commitment. They need to be persistent because we've probably run this 50 times and it's only worked twice. Set it right on the edge. Setelah berminggu-minggu merencanakan, membangun, dan menyempurnakan, tibalah saatnya berkompetisi. Bagi tim Animo SMA Venice Charter ini, bagian paling menantang barulah dimulai. I think it was bringing it over here. I think that was challenging because we had to take it all apart, bring it over here and then rebuild it. Dalam membangun kembali mesin Rube Goldberg, setiap bagian harus terpasang tepat pada tempatnya agar bisa membentuk rangkaian reaksi rantai untuk mencapai fungsi mesin, yaitu menghapus papan tulis. Personally, I feel like it was pretty frustrating when the thing kind of collapsed and you have to put it back over and over again. Setelah diuji beberapa kali, akhirnya tibalah saat presentasi ke hadapan juri. Umumnya mereka mencari mesin yang secara kreatif mampu mengubah fungsi sebuah objek menjadi fungsi lainnya. They have a fan that is not being used as a fan at all, but it's what they're exploiting is the bearings and the axle of the spindle that is connected to the propeller, and using that as something that is basically a pulley. Pemenang ditentukan setelah masing-masing tim 3 kali presentasi. Bagi peserta, hal terpenting yang mereka pelajari adalah bagaimana berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim. Selain itu tentunya, bagaimana menuangkan kreativitas dalam bentuk produk. Excited right now, like since we won this, I'm just so excited. Walaupun menang, mereka menghadapi tantangan berikutnya, yaitu bagaimana mencari dana untuk berkompetisi di tingkat nasional di negara bagian Wisconsin. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Great.
lucu juga ya Gen ya. Kalau misalnya aku masih di SMA atau di SMP, kepengen tuh ikutan kayak gitu. Iya, implementasi pelajaran di kelas tuh ada gitu. Ya. Murid nggak bosen ya. Dan caranya tuh menyenangkan kan, memacu kreativitas seperti tadi. Memang banyak sih ya kalau anak cewek tuh saya suka agak-agak gentar gitu sama matematik sama. Kamu bukannya jago matematik? Oh, saya jagonya sebetulnya sains. Oh, sains ya. Tapi kalau misalnya rancang bangun tuh saya masih agak-agak ya teman-temannya cowok-cowok semua gitu. Jadi tapi kalau matematik ngitung duit gitu jangan. Ngitung duit. Kayaknya justru malah berantakan. Iya. Nah, ini ada upaya juga yang dilakukan untuk menambah minat anak-anak perempuan di Amerika terhadap STEM ya, science, technology, engineering and mathematics. Iya. You are beauty and beauty is perfection. You are beauty and beauty is perfection. Iklan mainan ini membawa pesan khusus bagi anak-anak perempuan, yaitu bahwa fashion dan kecantikan ala Barbie bukan segalanya. Goldie Blocks adalah merek mainan yang mendorong kreativitas dan kemampuan spasial anak perempuan, mengajak mereka membangun dan berkreasi, mengasah kemampuan konstruksi dan engineering yang biasanya lebih lazim ditemukan pada mainan anak lelaki. Goldie Blocks digemari oleh Mia, usia 7 tahun. Kamarnya penuh mainan konstruksi dan sains, serta jurnal khusus untuk semua penemuan dan kreasinya. When my grandmother first sent me the present, the spinning machine, I was really excited. I knew it had to do with engineering. So I grabbed the box and opened it up. So then I went for more. I went to the website. I went on YouTube to find more videos. My mom asked me why I was just watching videos instead of building. I told her I didn't have enough pieces. She got me the Builder Survival Kit. Secara statistik, perempuan Amerika tertinggal di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika yang biasa disingkat STEM. Perempuan hanya mencakup 25% mahasiswa jurusan STEM. Salah satu penyebabnya adalah karena perempuan tidak merasa nyaman di bidang ini. I think if you look across leadership within any industry within STEM, engineering, computer science, except for the biological sciences, the main high-level leaders are definitely mostly male. Kini semakin banyak orang tua Amerika yang mendorong anak perempuan mereka tertarik pada bidang STEM, antara lain melalui mainan yang mendorong kapasitas ini. Tapi itu saja belum cukup. Just buying your child Goldie Blocks is not going to change things. I think it's a deliberate attempt with lots of messages that we give to girls. Berkualitas, kondisi kerja yang mendukung, dan partisipasi dalam proyek yang membutuhkan kerja tim dan pola pikir kreatif, diharapkan akan lebih banyak perempuan terjun di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika. Nah sekarang, karena udah kita ngomongin National Engineering Week tadi. Betul. Karena kita mau ngomongin Imlek. Sebetulnya bukan ngomongin Imlek sih pemirsa, itu kan udah lewat. Tapi kita mau mengajak pemirsa ke daerah pecinan yang nggak jauh dari sini untuk melihat sebetulnya ada apa aja sih kontribusi warga Tionghoa ya, dan bagaimana wajah mereka di Amerika sekarang. Nah, tentunya restoran juga di sana ya. Tapi sekarang kita istirahat dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita.